Bang, kalau memahami hadis kita harus mendahulukan asbabul wurudnya atau kita dahulukan artinya secara kontekstual saja. Memahami hadis itu atau suatu hadis bisa menjadi suatu amalan atau keyakinan itu sangat rumit, sangat kompleks. Pertama, melihat kualitasnya, apakah hadis itu sahih atau hasan atau dhaif. Itu dilihat dari kualitasnya. Tentunya bukan kita ahlinya. Tentunya sudah ada ulama yang melakukan, sudah ada ulama yang meneliti hal tersebut, dan itu masuk dalam studi kritik hadis. Kemudian jika hadis itu sahih atau hasan, dia tuh dengan syarat aman, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih plus mutawatir. Jadi mutawatir itu menurut ilmu hadis, mutawatir itu diriwayatkan minimal 4 orang, 4 atau lebih orang, itu disebut hadis mutawatir. Kalau hadis diriwayatkan 1, 2, 3 orang, itu masih masuk kategori hadis ahad. Kalau satu namanya gharib, kalau 2 aziz, kalau 3 masyhur. Kalau lebih dari itu disebut dengan mutawatir. Apalagi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu jelas tidak bisa diterima walaupun itu sahih. Dan kemudian dilihat dari para sahabatnya, yang disebut sahabat pasti menurut ulama hadis para sahabat itu kredibel, pasti siqah dan dobit. Padahal tidak semuanya seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Karena satu hadis itu itu diriwayatkan oleh banyak sahabat itu dengan lafal yang berbeda, bahkan dengan lafal dan dengan makna yang berbeda. Contoh hadis dari Abu Hurairah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan para penghuni kubur. Jadi Nabi mengatakan, ma antum bi asma'a minhum, kalian itu tidak lebih mendengar daripada para mayat, para korban Uhud, otla Uhud, para jenazah kubur ini. Jadi orang mati itu disebutkan mendengar, padahal di dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa wa la tusmi'us summa du'a aida walau mudabirin, dan kamu tidak akan membuat orang mati itu mendengar. Nah, itu ayat yang digunakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk membantah perkataan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa para korban Uhud itu mendengar, dan itu salah satu. Kemudian asbabul wurud itu juga penting. Jadi untuk memahami konteks dalam hadis tersebut dibutuhkan asbabul wurud. Misalkan syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, disebut dengan al-umur disebut apa? Perkara yang buruk itu disebut dengan apa? Perkara baru. Dalam yang disebut dengan perkara baru itu apa? Maka yang disebut dengan perkara baru adalah perkara dalam hal agama. Dan kemudian dilihat dari urutan datangnya hadis itu juga penting, walaupun tidak semua urutan hadis itu menunjukkan. Misalkan hadis yang datang belakangan itu menghapus hadis yang datang dahulu. Contoh hadis yang datang belakangan itu menghapus hadis-hadis yang di depannya adalah itu tadi hadis wasyarul umuri muhdatsatuha. Karena sebelumnya itu Nabi melakukan banyak variasi terhadap para sahabat. Jadi para sahabat ada yang melakukan variasi dalam beribadah. Lalu di akhir khutbahnya beliau menjelaskan, kemudian beliau menegaskan bahwa wasyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara itu adalah yang baru, dan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Nah, itu hadis yang menghapus hadis-hadis sebelumnya yang tentang bid'ah itu. Sehingga jika ada orang yang berhujah dengan hadis, misalkan ada seorang sahabat yang dia mengerjakan sholat, setelah i'tidal dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran dan seterusnya itu. Dan kemudian Nabi mengatakan bahwa ada 12 atau 30 malaikat itu dia berlomba-lomba mencatat perkataanmu itu. Jadi itu hadis yang datang di depan, dan hadis yang datang di belakang itu tadi wasyarul umuri muhdatsatuha. Dan makanya setelah
setelah hadis itu di akhir ayat beliau itu sudah tidak boleh lagi orang melakukan amalan ajaran baru dalam hal beragama. Dan kemudian ada contoh yang justru sebaliknya. Jadi hadis yang datang di depan itu tidak bisa dihapus dengan hadis yang belakangan, dengan alasan bahwa misalkan dalam hal mendahulukan lutut ketika bersujud itu lebih rajih daripada mendahulukan tangan ketika bersujud. Walaupun hadis tentang mendahulukan tangan ketika bersujud itu juga hadisnya ya sahih juga, tapi dijelaskan bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersujud mendahulukan tangan itu. Beliau di akhir hayatnya beliau sudah terlihat gemuk, sudah mengidap penyakit sehingga tidak mampu bersujud dengan mendahulukan lutut, sehingga beliau menggunakan tangannya. Nah, jadi hadis-hadis tersebut ada alasannya kenapa syariat, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu amalan, dan itu kita juga harus tahu. Sehingga ini sebenarnya bukan sebuah variasi, tapi kita harus memahami kenapa beliau melakukannya. Ya, salah satunya alasannya karena beliau itu sudah tidak mampu bersujud dengan menggunakan lutut. Dan ya mungkin masih banyak hal-hal yang harus dieksplor, dicari tahu kebenarannya dalam memahami suatu perkataan atau hadis.